Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar soleh-soleha pada pagi hari ini? Harapannya Ustazah kalian tetap sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia dengan materi IPA. Ustazah ingatkan materi ini sebenarnya adalah materi yang telah kita pelajari sebelum kita memasuki masa Kemtahfiz atau Hubul Quran. Nah, jadi materi ini akan Ustazah ulang untuk mengingatkan, karena materi ini sangat penting untuk kalian pelajari dulu atau kalian pahami dulu sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, jadi pelajaran hari ini adalah tentang sifat benda. Jadi ternyata bukan cuma manusia yang memiliki sifat, bukan cuma hewan, tapi juga benda juga memiliki sifat. Nah, jadi ada 3 jenis benda di dunia ini, yakni benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, tiap jenis benda memiliki sifat dan ciri-ciri yang unik yang membedakannya antara satu benda dengan benda yang lain. Nah, kita mulai dari benda padat dulu. Jadi benda padat itu sifatnya yang pertama, Ustazah di sini berikan hanya tiga sifat umumnya ya. Yang pertama adalah teksturnya yang keras. Jadi benda padat itu memiliki tekstur yang keras. Nah, yang kedua adalah volumenya tetap. Jadi dia tidak akan berubah-ubah. Meskipun dia ditempatkan di ruang yang berbeda-beda, itu volumenya akan tetap. Yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh wadah. Nah, karena volumenya yang tetap, dia juga tidak dipengaruhi oleh wadah apapun yang menempatinya. Oke, contohnya adalah batu, besi, kertas. Jadi bisa kita rasakan tekstur dari batu, besi, serta kertas itu teksturnya keras. Nah, selanjutnya adalah benda. Nah, ini adalah pengertian benda padat. Jadi benda padat itu adalah benda atau barang yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Jadi ini contoh-contoh benda padat, ada lemari, kursi, pensil, meja, bangku, dan rak. Jadi benda padat itu salah satu cirinya adalah bendanya apabila kita sentuh itu teksturnya kasar atau teksturnya keras. Jadi apabila kita menyentuh sebuah benda dan itu teksturnya keras, bisa kita rasakan dengan telapak tangan kita dan itu bendanya keras, berarti itu adalah termasuk benda padat. Oke, berikutnya adalah benda gas. Jadi benda berikutnya adalah benda gas. Nah, benda gas di sini pengertiannya adalah benda dengan ciri berupa zat ringan yang sifatnya seperti udara. Jadi seperti udara yang kita hirup hari-hari, kita tidak bisa sentuh, tapi kita bisa rasakan ketika kita hirup. Jadi dia seperti, jadi sifatnya gas itu seperti itu. Nah, contoh benda gas itu adalah balon dan gas LPG. Jadi ketika kita meniup balon, ruang dalam balon itu terisi dengan gas dari kita. Jadi terisi oksigen dari hasil tiupan kita atau oksigen dari benda yang kita gunakan untuk memberinya udara. Oke, jadi sifat benda gas yang umumnya adalah yang pertama, terdapat di segala tempat. Jadi gas itu ada di segala tempat. Yang kedua, mengisi seluruh ruang. Jadi seperti yang tadi Ustazah berikan contoh apabila kita meniupkan balon. Jadi gas itu mengisi seluruh ruang di dalam balon tersebut. Nah, yang ketiga adalah menekan ke segala arah. Jadi dia bisa menekan ke segala arah. Nah, selanjutnya adalah benda cair. Jadi benda cair adalah benda yang dapat berubah bentuk menurut bangun tempatnya karena molekulnya bergerak bebas. Nah, contoh benda cair itu adalah air dan juga minyak. Nah, sifat benda cair yaitu yang pertama, bentuknya tidak tetap. Yang kedua, volumenya tetap. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Nah, yang pertama itu bentuknya tidak tetap. Kenapa bentuknya tidak tetap? Karena sifat air ini dia mengikuti bentuk wadahnya. Jadi contoh apabila kita menuangkan air ke dalam gelas, nah air tersebut akan mengikuti bentuk gelasnya. Nah, apabila kita juga menuangkan air ke dalam botol, nah air tersebut mengikuti bentuk botolnya. Jadi dia menyesuaikan dari wadahnya. Nah, makanya bentuknya dia tidak tetap, tapi volumenya tetap. Jadi meskipun kita menuangkan air dari gelas ke botol, meskipun dia mengikuti bentuk botolnya, tapi volumenya tetap
tetap ya, volumenya tidak berubah, dia tidak jumlah airnya tidak akan bertambah dan juga tidak akan berkurang kecuali air tersebut tumpah pada saat kita masukkan ke dalam botol. Oke, itu penjelasan Ustazah soal sifat benda. Nah, sekarang Ustazah akan berikan sedikit pemahaman kenapa kita perlu mempelajari sifat benda. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 10, yaitu Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Nah, jadi segala apa yang ada di muka bumi ini, segala apa yang diciptakan Allah di muka bumi ini semata-mata untuk untuk kita, dan semata-mata untuk membuat kita bersyukur dan senantiasa menyadari bahwa Allah itu selalu ada untuk kita, bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi dan serta isinya semata-mata untuk memperlihatkan kepada kita semua bahwa Dia adalah pemilik dari segala apa yang ada di muka bumi ini. Jadi tidak ada daya dan upaya melainkan dari kekuatannya. Oke, sampai sini materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang ditanyakan boleh nanti lanjutkan via WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.